Oke guys, selamat datang di XTID. Pada video kali ini kita mau unboxing barang baru, smartphone baru yang baru aja di launching sama sebuah brand. Kita udah tahu gimana brandnya, siapa dan apa brandnya. Jadi GPL, kita langsung aja unboxing paket yang baru aja nyampe tadi sore, dan ini mau terawih mau isya, saya langsung segera unboxing. Jadi langsung nggak pakai lama kita unboxing biar menyingkat durasi video juga, biar nggak kelamaan. Dan ini dia smartphone-nya, Infinix Note 60. Note series Infinix balik lagi, dan artinya sudah hampir genap setahun sejak peluncuran video pertama di XTID ya, karena XTID video pertama itu Infinix Note 50, Note 50 Pro, dan sekarang kita udah ketemu sama Infinix Note 60 yang dimana upgrade-nya itu dia salah satunya di harga dan juga prosesor. Ini varian base model, nggak ada embel-embel lain, Note 60 aja, yang dimana dia masih pakai premium metal design. Yang kali ini kalau misalkan tahun lalu itu Note 50 pakai G100, yang ini udah pakai Dimensity 7400 5G platform. Oh ya, dan harganya saya dapat di segini ya, lumayan masuk akal sih buat harganya, yang pakai Dimensity 7400 di bawah harga resmi, di bawah harga yang beredar bocoran di sosmed dan sosial media lainnya gitu. Masih kolaborasi sama Soundby JBL. Di sini ada logo Infinix. Di sini varian storage-nya dia cuma punya 8 GB plus 8 GB extended RAM. Jadi 16 GB-nya dilupain aja, dengan ROM 256 GB. Itu aja variannya, 8256. Kemudian di samping kiri ada tulisan Note 60, ada di atas ada Infinix tulisannya. Di sini ada Note 60, ada Smart Friend kuota gratis, kuota utama 48 GB selama setahun kalau nggak salah. Iya, selama setahun. Di sini ada call care service 12 bulan aja. Dia mungkin sebenarnya kalau soal harga SRP-nya mungkin head to head sama Redmi Note 15 yang sama-sama kayak Dimensity 7400, tapi di sini IP ratingnya biasanya di sini ada. Nggak ada ya, nggak dikasih tahu IP ratingnya IP berapa, cuman kayaknya IP 64 deh harusnya. Oke, di bagian bawah ada emailnya, dan warna yang saya ambil itu warna Fizz Blue, warna biru harusnya. Kemudian di bagian belakang ada variannya yang benar, 256 plus 8, RAM-nya 8, storage 256 GB, premium metal design, active halo lightning, jadi ada LED notifikasinya gitu. Sama di Infinix Note 50 juga di tahun lalu. Dimensity 7400 Ultimate. Ini upgrade yang gede banget dari pendahulunya, si Note 50 yang dimana G100 ini loncat ke 7400. Harganya juga lumayan loncat. Baterainya yang juga termasuk upgrade dari 5200 ke 6500 mAh. Ada wireless charging juga, cuman sayang banget sekarang di paket penjualannya udah nggak dapet MacPad-nya lagi. Itu sih sayangnya sih. Ada 3D Core VC, ada vapor chamber-nya juga dia, yang lumayan gede untuk harganya. Layarnya 144 Hz, 1.5K Ultra HDR Cinematic Display, ada kameranya 5 megapiksel, OIS Night Master, Live Photo Mode. Kemudian di sini ada info soal sosial media Infinix, dan di sini ada garis segitiga dan tanda seru, tanda bahwa HP ini itu ya dibuat di Indonesia. Ini udah jadi tandanya kalau HP ini resmi di Indonesia. Oke, kita langsung unboxing aja di sini. Oke, dan wow, boxnya ini ya ada tekstur gitu, dan di sini teksturnya halus, mengkilat gitu, dan di sini dia kayak kertas ya, emang kertas sih, cuman enggak, ini di sini licin, di sini gimana ya, frosted atau gimana gitu saya nyebutinnya deskripsi ini. Ya udahlah ya, kita langsung intip isi dari paketnya aja. Yang jelas kita nggak dapat MacPad, nggak dapat power bank wireless, apalagi kelengkapannya standar aja sih. Di sini ada unit HP-nya, di sini ada Note 60 premium metal design, JBL, active halo lightning, dan ini selling point-nya
Udah kita baca tadi ya. Ya, ini unit HP kita taruh dulu di sini, kita intip dulu dalamnya. Ada kartu perdana smartphone 48 GB 1 tahun. Oke, standar. Ada kartu panduan, license by Qualcomm, ini jarang kita baca. Ada casing, hard case bening. Ya, hard case bening dengan fitur-fitur ala MagSafe gitu. Ini bening ya, kalau diinin patah ini. Kemudian di dalamnya ada charger 45 watt yang enteng. Ini enteng banget sih. Wait, bentar. Kita nggak punya charger ini ya? 45 watt Infinix lagi ya? Bentar. Nah, ini kita punya charger 45 watt dari Infinix ini, Infinix Zero. Iya, ini lebih kecil. Iya kan? Tapi ini lebih solid, lebih berat loh. Ini lebih berat. Ini 45 watt yang ini lebih berat daripada 45 watt yang ini. Ini enteng banget sih. Kok jadi takut sendiri saya ya? Tapi ya udahlah ya, ini batok charger 45 watt lebih kecil daripada generasi yang sebelum-sebelumnya. Iya tuh udah nggak muat apa emang. Cuman ini enteng banget sih, agak. Ya udah deh. 45 watt batok charger, ada dapat charger kita. Dan di sini ada USB A ke USB C, ada SIM ejectornya di sini juga tuh. Ya, begitu aja isi kotak penjualannya, teman-teman bisa lihat di sini. Ini Sony, kita pinggirin di sini dulu. Begini. Ya beginilah tuh, teman-teman bisa lihat sendiri. Mungkin ada yang harus dipotong, ada yang harus dihemat gitu ya dari Infinix-nya biar harganya tetap terjaga gitu. Jadi mereka lebih memilih motong bonus wireless charging-nya. But it's okay lah. Seenggaknya dari aksesoris paket penjualan dus, intinya enggak ada dikurangin. Oke, saya mau rapi-rapi dulu bentar, habis itu kita kembali lagi buat ngeliat si HP-nya. Later. Oke, ini dia HP-nya, kita prosotin. Aduh. Oke. Dingin sih. Ini dingin. First impresi saya. Dusnya kita taruh sini aja kali ya. Terus casing kita taruh sini. Ini dingin guys, ini dingin dan bulky HP-nya, nggak tebel, cuman lebar gitu. Saya udah nggak punya HP Transsion di studio sih. Ini mirip iPhone. Kalau dari sini doang ya gitu. Ini bulky, HP bulky banget. Di tangan saya, lumayan penuh tangan sayanya di sini sama layar. Oke, di bagian kanan ada infrared kayaknya. Mungkin ini buat apa namanya? Yang di Note 50 tuh yang di sini apa sih namanya? HR, SPO2 dan blood oksigen gitu kali ya. Terus di sini ada garis antena 2, tanda bahwa frame-nya pakai metal. Ini keras beneran, ini sakit digetok-getok begini, digetok ke orang di tangan juga sakit. Ada tombol power yang ada list warna apa ini? Putih, biru, warna telur. Ada tombol volume up and down. Di sini di atas ada 2 garis antena, ada tulisan Sound by JBL. Kelihatan nggak? Sound by JBL, ada speaker, ada infrared, dan ada mikrofon. Di bagian sini ada AI buttonnya Infinix, kemudian ada 2 garis antena, ada 1 garis antena, jadi total ada 3 garis antena di sini. Di bawah ada port USB-C 2.0, ada speaker, jadi speaker stereo, ada mikrofon lagi, dan ada SIM tray yang jelas dia 2 nano SIM doang. Di bagian belakang sambil kita lepas ini ya dulu. Oke, udah lepas, dan buat back covernya, backdoornya kayaknya dari polikarbonat ya, bukan dari kaca. Yang ini juga polikarbonat. Di bagian belakang ada kamera. Ini kamera utamanya, si 50 megapiksel tadi. Di sini ada kamera ultrawide, dan di sini tadi ada apa namanya? Apa tadi? Apa sih tadi namanya nih?
lupa guys. Apa? Active Hello Lightning. Ya, di sini ada Active Hello Lightning yang dia bisa jadi fungsi LED notifikasi dan yang lainnya lah. Di sini tulisan 50 megapiksel OIS Infinix Cam. Di sini ada flash, LED flash. Impresi pertama saya buat desain Infinix Note 60 base model. Kalian ingat sama suatu brand ya? Ini emang pokok sekali. Lagi-lagi Infinix pakai desain, bahasa desainnya sebenarnya sama. Ini bahasa desain Infinix kalau misalnya kita tutupin yang ini ya. Udah dari Infinix Note 50 sama Infinix Zero untuk susunan kameranya. Infinix Zero 30 5G, Zero 30 4G. Susunan kamera begini deh. Jadi kalau buat susunan tata letak kameranya oke, saya oke aja sebetulnya. Tapi BAM kameranya ini apa perlu sampai dibikin sedemikian rupa? Tapi ya buat saya oke aja deh gitu, walaupun terlepas dia dari ngikutin siapa-siapa, feel megangnya ini bikin saya lupa sih kalau ini tuh sangat pokok sekali ya. Dan di sini ada logo Infinix-nya. Oke. Kemudian di bagian depan dia ada screen protector yang udah terpasang, ada layar 6,78 inci masih sama generasi sebelumnya, bedanya ini lebih membulet ya layarnya dan juga lebih lebar sedikit gitu. Jadi kalau misalnya kita bandingin head to head gini, ini Infinix Note 50 base gitu misalnya, Note 50 tahun lalu, Note 50 tuh masih lebih panjang sedikit lah. Ini layarnya 6,78 inci, langsung aja kita nyalain. Buat kita setting dulu. Infinix powered by Android, baterai 6500, chargingnya 45 watt, wireless chargingnya 30 watt dia itu. Nah ini dia, LED notifikasinya nyala, warna putih ya, dan boom, ini layar 6,78 inchinya yang bezelnya simetris, cakep banget, cantik banget layarnya loh. Ini saya belum tahu sih kualitas warna dari layar ini gimana, cuman buat first impresi ini wow sih, layarnya cakep banget, bezelnya simetris dan udah ngikutin ala kaca gitu, liquid glassnya iPhone gitu ya, bahasanya Inggris berikutnya, dan dia brightnessnya nggak terlalu terang gitu, enak nih. Coba saya setting dulu aja. Buat keamanan dia ada fingerprint, ada in display fingerprint maksudnya, dan ada face unlock. Dan ketika setup HP Infinix udah masuk ke recommended service buat Infinix XOS 15 ke atas, mungkin teman-teman please matiin ini biar sebenarnya notifikasi sih, cuman biar HP-nya biar bisa kita minimalisir lah gitu iklannya. Global search service juga kayak nggak perlu banget, jadi teman-teman tinggal matiin tuh yang kira-kira teman-teman butuh. Kalau saya sarannya matiin Palm Store yang ini dulu gitu, baru kita next. Setelah itu kita masuk dan HP-nya siap dipakai. XOS get ready, liquid glass sekali ya, based on Android 16. Dan ini dia tampilan pertama dari Infinix Note 60 ya, itu dia LED notifikasinya. Oke guys, saya mau ngelengkapin beberapa aplikasi dulu. Habis itu saya bakal balik ke studio. 2 hours later. Masih di tampilan awal dari Infinix Note 60. Dan ini saya baru dari tarawihan dan nyetak install beberapa aplikasi kayak Antutu, kemudian Geekbench dan Device Info HW. Yang mau kita lihat Antutunya karena HP ini baru aja keluar dari kulkas tuh, masih ada ininya, embun-embun sedikit tuh di kameranya juga masih ngembun. Ini bukan karena ini ya, nah itu
Ini karena baru saya masukin dari kulkas dan emang ini frame-nya dingin banget sih, enak banget sih ini. Frame aluminium nggak bisa bohong sih, feel megangnya nyaman banget. Bikin lupa sama desainnya, kalau lihat ke belakang baru inget desainnya bukan selera saya juga. Antutu benchmarknya, ya di versi 11 dapat di 700.000. Kecil buat Dimensity 7400. Kenapa? Ya karena ada anomali di sininya gitu. Bentar. Nah, di GPU-nya dia nggak kebaca, di GPU score ya dia nggak kebaca sama sekali. Jadi dia cuma ngetes di CPU, MEM dan UX-nya gitu. Di GPU nggak kebaca, padahal udah saya masukin kulkas yang dimana harusnya ekspektasinya tuh ya bisa lah seenggaknya maksimalin gitu ya tes benchmarknya. Tapi buat storage testnya udah saya tes di 50 ribuan. Ini dia pakai UFS kepala 2 sesuai dengan spek di GSM Arena juga, UFS 2.2. Kemudian buat Geekbench 6 nya saya udah tes juga di single core di 993 dapatnya, di multi core di 2963. Buat GPU nya nanti aja kali ya kita tampilkan di video reviewnya aja atau di video tes gamingnya kalau ada. Kemudian kita cek buat device info HW nya dari sini, Infinix Note 60 kodenya X6879. Dia pakai UFS, bener, RAM-nya 8GB. SoC-nya di sini kebaca 7300 sih. Mungkin aplikasinya belum diupdate karena memang dari awal munculnya Tecno Camon 40 Pro 5G sama Motorola Edge 60 Fusion itu kan 7300 ke 7400 nggak terlalu beda jauh sih. Jadi ya udahlah ya, dia pakai 7400 4 nanometer. Screennya dia bener di 1,5K harusnya ini ya, dan dia udah support video HDR juga katanya. Memorinya dia pakai LPDDR4X atau mungkin LPDDR5 8GB tadi udah kita sebutin. Buat kameranya nih, kameranya dia banyak ya, ada 5 megapiksel kamera utamanya. Di sini ada yang pakai, katanya ada yang pakai S5KJN1, ada yang pakai Sony IMX896 atau Sony IMX682. Kayaknya sih kalau bukan S5KJN1 itu dia pakai IMX892 harusnya. Kemudian buat kamera selfie 13 megapiksel, tadi 50 megapiksel kamera utama tadi. Kamera selfie 13 megapiksel pakai Galaxy Core, kamera ultrawide 8 megapiksel juga pakai Galaxy Core. Oke, baterainya di sini 6500 mAh, cycle count-nya 1 kali. Thermal sensor lengkap ya harusnya ya, accelerometer, light, proximity, magnetometer, gyroscope, barometer. Ini bisa kita tes juga tuh dia. Di sini gyroscope juga, magnetometernya, kemudian proximity, light sensor, accelerometer. Bisa. Oke, itu tadi buat spek-spek singkatnya, sama kita ada sistem apps di sini. Ini dulu tuh kayaknya bukan sistem apps deh namanya, harusnya tools. Ini ada game kan. Di sini dia bloatware banyak, ada TikTok, ada snack video yang dimana untungnya dia bisa di uninstall tuh. Jadi kalau teman-teman ngerasa keganggu sama bloatware-nya, silahkan teman-teman uninstall aja. Oh ya, sama di XOS 16 ini ada yang menarik ya, kayak gini. Kita bisa gedein ikonnya, kita juga bisa bisa gedein begini, kita bisa bikin tinggi begini, bisa melebar kayak begini. Jadi ya customisasinya lebih asik lah. Balik ke sini. Ini bloatware masih termasuk, walaupun kelihatan kayak file yang ditumpuk begini. Tapi ini bloatware, kita tinggal tekan terus ke setting, agree, ini more apps and games, kita matiin, sudah selesai dan dia langsung hilang. Begitu teman-teman. Dan jangan lupa ini kalau bisa di disable dah, nggak bisa sayangnya, ada bisa first stop aja. Oke. Selanjutnya apalagi kita mau baca,
ini agak tajam ya. Ini nih bagian sini nih tajam nih. Dia tajam gitu. Tapi ini bukan kaca. Dia tajam di sini di tangan saya di sini nih. Di bagian pinggir-pinggir sininya nih. Bam kamera di bagian kelihatan nggak dari sini nih. Ini kan action silvernya nih. Nah di atasnya nih kayak ini agak tajam. Di semuanya, bukan di beberapa sisi tapi di semuanya tajam. Cuman paling tajam kayak di sini deh, di dua ini nih. Harusnya pakai casing aman sih, tapi buat pinggiran sini aman sih, nggak tajam-tajam gimana, enak dipegangnya, enak. Sekali lagi kita habis itu kita mau ulik fiturnya. Ada tombol apa ini, one tap AI button, one tap button. Kalau kita tekan by default dia bakal mute atau unmute, dan ini bisa kita setting. Ini bentar deh, saya mau protes deh. Ini kenapa icon settingannya buat kita akses ke aplikasi settingan itu jauh banget di sini. Bayangin kalau misalnya tangannya tuh lebih kecil dari tangan saya. Ini tangan saya aja pakai tangan kanan nih, agak susah ngegapainya gitu. Misalnya lagi megang normal begini, terus mau ke sini agak susah gapainya. Mau nggak mau harus pakai tangan dua tuh, atau pakai tangan kiri deh gitu. Gini kan agak susah gitu buat tangan kiri ini ngakses juga, walaupun sebenarnya nggak sesulit di tangan kanan ya yang harus ngejangkau tuh. Nah, mau nggak mau harus tangan dua. Pindahin lah, jangan di sini gitu. Di sini kayak di mana, jangan di sini. Kayaknya teman-teman setuju nggak ini ngerepotin di sini? Ini juga ya, ini nggak apa-apa lah, terserah di sini. Ini juga jarang dipakai ini kan. Tapi ini nih, pindahin mau di sini mau di mana terserah Infinix, asal jangan di sini aja. Ya, kita balik ke sini ke one tap button. Dia biasanya long press doang, nggak ada 2 kali press atau gimana. Long press dia by default mute. Bisa kita pilih juga buat buka halt, Volax juga bisa, walaupun Volax sebenarnya dari sini aja sih. Dari sini tinggal kita tekan dan langsung muncul Volaxnya. Dan Volaxnya ini dia itu kolaborasi banyak nih, ada Volax, DeepSeek, ChatGPT, Gemini. Bentar. Ada Volax, DeepSeek, ChatGPT, Gemini, Meta AI, dan Grok. Ini kolaborasinya banyak, lengkap sih ini sih. Kemudian ada one tap flash memo, ada open camera, ada not disturb, flashlight, screen recording, sound recording, note, translate, custom, atau non aja gitu. Kalau memang menurut teman-teman nggak kepake. Nah, kalau saya sih default ini aja sih, mute dan unmute aja. Kemudian ada active lightning, tadi udah kita bahas pas HP nyala ya, kayak gini doang sih. Dia bisa nyala pas ada startup, charging, notifikasi, Volax, start game. Kemudian ada Infinix AI. Ini udah sering kita omongin juga, walaupun jarang sih kita praktekinnya ya. Palingnya sering Volax Voice, Volax Assistant-nya si Infinix ini. Ada Volax Smart Touch, ada Call Assistant, Translate Assistant, Social Assistant, Document Assistant, and Writing, a Note, Recognition Summary, a Subtitle, Theme Generator. Yang tadi itu bukan theme tapi AI Wallpaper Generator, sekarang diganti jadi Theme Generator. Ada AI Gallery yang di sana itu mencakup adanya AI remover juga, ada AI extender juga, nanti kita praktekin sedikit. Ada circle to search-nya juga, Sony kan di sini. Dan tinggal kita circle dan dia akan mencarinya sendiri. Ya, udah sering dipraktekin lah, udah ngerti harusnya ya. Ini kabel punya siapa sih? Nah, kemudian AI Gallery, kita ke galeri aja yang simple lah ya. Kita cobain praktek ngapus bocah ini coba. Jadi kita tinggal ke edit, ada AI Studio, klik yang ini, dan di sini ada pilihan banyak AI HD enhancement, and flare, shadow remover, reflection remover, ada eraser dan extender. Yang mau kita coba itu AI eraser sama extendernya. Tinggal kita klik begitu langsung pindah objeknya tuh. Dan coba kita langsung start to erase. Gimana hasil tambelannya dan hasil hapusannya? Kelihatan natural nggak? Oke sih ya, kelihatan nih natural. Nggak terlalu ini sih, cuman agak hancur aja di bagian sininya.
Tapi buat orang yang nggak tahu kalau ada objek yang dihapus gitu, taunya fotoinnya begini, gak akan nyadar sih. Mau di zoom kayak gimana juga paling mereka ngiranya nih ya processing yang gagal lah. Kemudian bisa juga kita extender, teman-teman. Di sini ada AI extender yang bisa kita perbesar sampai segini. Coba deh sekalian aja kita perbesar sampai segini lah ya, di maksimalnya gitu, di 140%. Apa yang akan terjadi? Karena di sini harus ada tiang nih, di sini tiang, di sini masih pagar. Ya, bener dong. Beneran dikasih pagar loh. Dikasih tiang gitu. Wow sih. Cuman tiangnya nggak setebal ini juga sih. Dia tiang bulat gitu loh, bukan tiang kotak. Kalau ini kan kotak ya. Dan pagernya agak sedikit bengkok, tapi not bad buat hasilnya. Dan nyadar nggak? Teman-teman nyadar nggak? Ada ini, ada batas dari foto aslinya nih. Kalau kita zoom di sini tuh garisnya tuh, kelihatan ya harusnya ya. Ada batas dari foto aslinya di sini. Kelihatan di ujung sini doang sih, di sini nggak terlalu, di sini samar sih. Di sini doang nih kelihatan ini di batas foto aslinya gitu. Yang ini sisanya extender generate by AI-nya. Oke. Exit. Itu tadi buat AI galerinya. Sisanya mungkin kalau ada waktu saya juga mau nyoba bahas lah ya AI yang lain. Saya juga bakal ngulik juga sendiri dulu. Dan kalau saya bisa berhasil pakai fitur itu, bakal saya ceritain ke teman-teman juga di video review atau mungkin di video terpisah soal XOS 16 ini. Yang jelas XOS 16 ini sangat iPhone sekali, sangat iOS sekali. Walaupun kalau di sini ini kayak color OS sih, coba kita ganti. Ya, kayak color OS ya di sini ya, sekilas aja. Jadi ada perpaduan antara MIUI, ada antara HyperOS, ada iOS juga, ada ColorOS juga, dicampur semua di sini, digabung gitu, terus dimasak ulang lah gitu. Hasilnya XOS 16. Walaupun sebenarnya yang kuatnya itu DNA iPhone-nya, DNA iOS-nya sih. ColorOS-nya di beberapa bagian doang. HyperOS juga cuma di beberapa bagian aja, itu pun dikit. Nggak sedominan iOS yang wow sekali di sini. Apalagi dari AOD-nya yang dia cuma 5 detik doang. Dan coba kita nyalain, dep. Nah, iOS banget nggak sih? Tapi nggak apa-apa, ini nice to have lah. Ini buat have fun aja sih. Selagi menyenangkan buat saya, not bad. Nggak ada masalah sama sekali beneran. Saya suka-suka aja. Dan plusnya dia nggak ada pop up iklan di sini ya. Dia paling iklan kayak tadi tuh bisa kita matiin di awal setting di Palm Store atau yang lain kayak yang tadi di sini juga. Oke, setelahnya speakernya mau kita tes dulu nih. Speakernya gimana? Sound by JBL. Kita coba dengerin dulu. Kencang sih. Ini full ya. Oh, bisa di booster lagi. Ini kan full nih. Dan bisa di booster lagi. Mungkin, tapi nggak terlalu berasa sih dari misal nih. Kita kurangin ya. Kita fullin di sini. Terus kita booster lagi di sini volumenya. Enggak terasa beda.
Oke, speakernya oke, cukup oke. Buat harganya di 4 jutaan, nggak yang bagus banget, juga yang nggak jelek juga gitu. Dan cukup oke. Oh ya, ada fitur juga dari XOS, sebenarnya ada di XOS 14. Kemudian di XOS 15 itu sempat hilang, dan di XOS 15 yang keberapa gitu ada lagi. Dan sekarang masih ada dipertahanin, yaitu freezer. Jadi kita bisa nge-freeze app yang menurut kita tuh ngebuang memori banyak, kayak misalnya Xclub, terus ada mungkin maybe mobile clone, iTranslate, misalkan oke. Dan kita bisa buka aplikasinya dari sini, cuman kita harus unfreeze dulu gitu. Di XOS 14 tuh enggak, jadi kita bisa buka aplikasi lewat sini, langsung kebuka aplikasinya. Sedangkan di XOS 15 sampai ke XOS 16 ini masih harus di unfreeze lagi. Jadi harus kita unfreeze dulu, dia keluar lagi, baru kalau misalnya udah nggak dipakai baru di freeze lagi. Jadi harus effort 2 kali ya. Kayaknya mendingan yang pertama nggak sih, yang kita tuh bisa nge-freeze aplikasinya dari sini, kesimpan dia di sini, kita mau butuh tinggal kita buka gitu dari sini. Dan ketika kita keluar aplikasinya, dia nggak perlu kita masukin ke freezer, dia udah di dalam freezer dan dia akan jalan di latar belakang sini. Itu sih fitur yang bagus, tapi sayang sedikit ribet sekarang rasanya. Kita nyoba satu match aja ya di rank, dan settingannya segini, dia bisa ratakan sebenarnya, cuman kita by default tadi tuh di high frame rate nya. Sekarang saya setting di ultra, itu artinya berarti 120 fps ya, lumayan sih. Jadi kita mau ngeliat aja lah pengalaman main game pertama kali gimana, karena ini baru banget kita nyalain guys. Baru banget kita download lah aplikasinya, jadi belum bisa jalan maksimal gitu. Oke. Dah. Oke, sampai selesai match juga nggak ada hangatnya gimana. Ini mirip sama feel di Tecnopova 7 5G yang kemarin kita unboxing ya. Jadi memang secara performa dia mirip 7300 sama 7400. Naiknya dikit doang lah. Sama kayak G100 ke G200 maybe ya. Gambaran kayak gitu. Dan terakhir kita nyobain kameranya nih. 50 megapiksel dan ultrawide 8 megapiksel. Infinix Note series yang paling bawah, paling basic. Kita nggak tahu sih ada Infinix yang Note series yang 4G lagi atau enggak. Tapi ya, varian base modelnya sekarang di Note 60 itu udah punya kamera ultrawide. Walaupun 8 megapiksel doang ya, mirip sama Pro-nya sebenarnya secara spesifikasi. Jadi kita cobain dulu aja. Kita foto ini si HP-nya. Si HP, kotak HP-nya maksudnya. Iya, dan ini ultrawide. Ini ultrawide-nya kita cobain. Agak soft sih rasanya dari sini mah, ini 2 kalinya nih. Dan coba kita fotoin HP Meizu ini. Oke, kita fotoin Sony sama casingnya, siapa namanya? Casingnya Infinix Note 60. HP pertama saya nih Sony. Oke. Buat kualitas gambar, dia punya ada processing ya. Dia ada processingnya tuh, jadi harus nunggu, jadi hasilnya tuh nggak langsung final gitu, tapi dia ada processingnya dulu. Buat saya ini hasilnya oke loh, ini loh. Apa ekspektasi yang nggak terlalu tinggi kali buat kamera Infinix, tapi ini oke loh.
Teman-teman bisa lihat tuh. Kita pixel peep coba. Paling ada ini zoom 2 kalinya kan ultrawide-nya. Ultrawide-nya ya bener emang lebih soft daripada kamera utama. Warnanya juga lebih gelap gitu yang saya rasa dari kamera utama. Ini kamera utama, ini ultrawide. Di sini mungkin ya. Tapi mungkin itu efek fokus kalau dia kan fokus ke sini ya. Oke sih buat hasil kameranya. Jadi buat videonya juga dia harusnya bisa 4K. Ya, dia bisa sampai 4K 30 fps, Full HD 60 fps, Full HD 30, 720, 30. Dan stabilisasinya dia ada 3 opsi sekarang. Mati, steady, sama ultra steady. Ultra steady itu dia ngunci di 60 fps ya. Ini kayak Realme 13 12 Pro Plus ini. Kalau yang super stabil diaktifin tuh dia ngunci di 60 fps. Oke. Tapi nanti kita cobanya di video review aja. Sekarang buat video unboxingnya kita nyobain di 30 fps-nya aja. 30 fps yang dimana super steady juga masih bisa aktif loh 30 fps tuh. Cuman dia nggak bisa gonta-ganti lensa sih kelihatannya ya. Kita yang AI steady aja, yang dia bisa gonta-ganti lensa dari ultrawide ke 1, ultrawide ke 1. Oke. Tadi juga sepulang terawih saya ada sempat ngambil beberapa sampel foto, ada video juga, dan saya nemuin beberapa satu masalah yang lumayan ngeganggu. Kameranya ngembun. Kamera dari Infinix Note 60 ini ngembun. Pas dipakai rekam Full HD 1080p, bukan 4K ya, bukan 4K, tapi 1080p 30 fps, bukan 60 juga. Tidak ngembun. Buat sampel videonya teman-teman mungkin bisa lihat di sini gitu. Perekaman video malamnya dia bisa gonta-ganti lensa di resolusi 1080p 30 fps. Ini lensa pindah ke lensa 0,6. Set. Jelas kalau misalnya video malam ini ultrawide pasti kurang ya, 8 megapiksel doang. Ini 1 kali 0,6, 1 kali 2 kali in sensor zoom. Buat perpindahan lensanya sih nggak terasa ngejedak loh, bagus loh ini. Perpindahan lensanya bagus, nggak terlalu ngerasa ngejedak dari 0,6 ya ke 1 kali cet gitu. Paling cuma perpindahan maksudnya apa sih namanya, kualitasnya aja yang turun. Dan ya kita punya satu masalah di sini, kamera utamanya berembun. Ini embun nih, embun ini. Ya, coba nanti saya update dulu. Ini 1080p 30 fps loh guys, berembun tuh. Ultrawide-nya aman, 1 kalinya ngembun. Oke, ini masih di Full HD 30 fps sepulang tarawih. Kita nggak tahu embunnya bakal muncul lagi atau enggak, tapi firasat saya sih bakal muncul lagi dari muncul lagi. Iya, secepat itu. Baru 14 detik, baru 15 detik kita pakai ngerekam resolusi Full HD 30 fps, embunnya langsung muncul. Dan ini makin tebal. Wow. Terlepas dari itu, ini bagus hasil fotonya, videonya juga bagus, cuman ngeganggu banget gitu. Belum ada semenit itu embunnya langsung muncul. Jadi ya kita nikmatin hasil fotonya dulu deh. Buat videonya mungkin setelah saya tes benchmark dan saya masukin ke kulkas bisa bener lagi, normal lagi gitu, nggak mudah ngembun, semoga. Tapi di luar itu sekali lagi nih hasil fotonya buat foto malam ya, ini bagus, lumayan bagus. Tapi nggak sebagus Techno Camon 40 juga ya. Bisa dibilang bagus, tapi bagus yang cukup aja. Menurut saya sih ya, embunnya kayaknya nih ya, embunnya muncul karena mesinnya
atau SoC-nya itu masih panas, masih sekitar kameranya masih panas lah gitu. Dan di luarnya mungkin dingin, jadi nyebabin embun, bisa jadi. Sampai sekarang masih berembun. Iya. Dan itu cepet banget, baru 15 detik, 14 detik kita ngerekam Full HD 1080p loh, 30 fps langsung ngembun. Coba nanti setelah kita benchmark, setelah kita di video reviewnya kali ya, atau mungkin saya bakal bikin short pendek aja buat update. Setelah di benchmark, setelah saya benchmark, biasanya kalau saya benchmark itu saya masukin freezer, setelah itu masih ada nggak embunnya atau malah makin parah. Tungguin aja. Ya, ini kamera selfie di low light di malam hari. Gimana menurut teman-teman? Standar Infinix dan juga standar di harganya, kualitasnya. Bisa di zoom sampai 2 kali. Ini digital zoom. Walaupun pecah ya. Ya. 1080p 30. Jadi ini fungsi dari tumpukan tombol sensor yang ada di sini nih, yang kayak kamera buttonnya di iPhone nih ya. Fungsinya itu ini guys, buat ngebaca health sama SPO2, HR dan yang lainnya lah yang bisa di tag kayak smartwatch gitu sih. Tapi ini lebih enak. Kalau dulu kan Infinix di sini ya. Tapi sekarang di sini gitu. Coba sekarang kita cobain. Oke, udah selesai. Tadi ada beberapa kali gagal sih. Ya, tadi pakai jempol, pas saya pakai telunjuk baru berhasil. Pas pakai telunjuk juga nggak langsung berhasil juga sih. Agree. Heart rate-nya 79, blood oksigen 89, stresnya 48. Oke, itu tadi buat unboxing. Ini padahal unboxing dusnya itu udah kita percepet ya, tapi ternyata pembahasan setelah unboxing itu lumayan panjang lagi-lagi. Ya, unboxing dari Infinix Note 60 best model yang kali ini upgrade-nya lumayan loncat banget, baik itu dari harga, dari prosesor, dari kamera, dan beberapa aspek lainnya lah. Walaupun ada beberapa yang dipangkas, kayak bonus-bonus yang biasa kita dapetin dari wireless charger pad-nya itu biasanya ada, sekarang kita udah nggak dapet. Tapi kelengkapan di dalam dus intinya itu nggak ada yang dikurangi sama sekali kok. Jadi ya, kesimpulan sementara buat Infinix Note 60 base model buat teman-teman yang udah mau beli, kalau teman-teman dapat di harga yang menurut teman-teman itu oke, misalkan menurut teman-teman harga 4,01 lah gitu ya, kan dia 4,099 ya, jadi 4,1 juta lah gitu, itu kurang worth it, mungkin tunggu tanggal kembar, atau kalau misalkan sekarang masih ada vouchernya 3,5, 3,6, 3,7, kalau di antara harga segitu menurut teman-teman itu asik harganya buat Infinix Note 60 ini, silahkan diambil aja sih. Sama satu kelemahan lagi paling yang terlalu berasa, mesin getarnya yang masih ala Infinix Note 40 sama 50 sih sebelumnya sih. Nggak sekuat Infinix Note 50 Pro atau 60 Pro, kayaknya juga sama harusnya. Udah, itu aja. Sekian unboxing dari Infinix Note 60 Pro. Tunggu ya video reviewnya. Like kalau teman-teman suka, dislike kalau nggak suka, dan mohon maaf kalau videonya kepanjangan karena memang ya mungkin sebanyak itu kali ya harus dibahas di video unboxing, tapi nggak tahu juga. Sekali lagi mohon maaf kalau video kepanjangan. Buat teman-teman yang baru mampir, silahkan subscribe channel ini buat dukung kita terus, dan biar nggak ketinggalan juga tentunya video review HP ini dan video review HP yang lagi saya pakai buat ngerekam ini, si Huawei Nova 13 Pro. Nyalain juga lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan video-video terbaru dari channel XTHD. Kita ketemu lagi di video unboxing, review, dan pembahasan berikutnya. Bye guys, dan selamat istirahat. Jam 11. Ya. Coba aja kalau misalnya desainnya nggak kayak gini deh. Agak di sini gitu. Dipotong segini aja. Kayak 030 maybe, atau kayak Zero Ultra. Bagus sih harusnya.